Oke, baik anak-anak. Hari ini kita akan belajar IPA, namun bukan IPA yang materi tema 8. Hari ini kita akan mempelajari materi IPA yang berkaitan dengan soal ASPD. Jadi Bu Asmi sampaikan dulu bahwa besok itu ASPD kalian itu berbasis komputer. Jadi kalian mengerjakan soal, ada waktunya menggunakan komputer yang ada di sekolah. Jadi mungkin mulai sekarang Bapak Ibu guru juga akan membiasakan, ya terutama Bu Asmi akan membiasakan kalian untuk mengerjakan soal-soal mungkin berbasis quizzes atau Google Form supaya kalian terbiasa mengerjakan soal langsung menggunakan komputer ataupun layar HP seperti itu. Kemudian kalau quizzes kan ada waktunya. Nah, untuk ASPD itu besok ada 3 mapel ya. Jadi ada Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA. Meskipun besok ketika tryout pertama, besok Selasa Rabu ini loh, itu tryoutnya nggak 3 mapel, tapi tryoutnya namanya literasi dan numerasi. Literasi itu isinya Bahasa Indonesia dan IPA, numerasi itu isinya matematika. Nah, tapi nanti kalau di literasi numerasi itu cenderung bacaannya banyak yang soal cerita, banyak bacaan seperti itu. Nah, besok ketika ASPD yang asli, tryout kedua dan seterusnya, itu sudah 3 mapel ya, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan yang terakhir IPA. Semuanya pilihan ganda dan berbasis komputer untuk ASPD-nya ya. Nah, dan selama tryout sampai dengan kalian ASPD itu dilaksanakan secara luring ya. Jadi kalian datang ke sekolah. Terus di sini tadi sudah Bu Asmi sampaikan bahwa sudah dibagikan buku ultra ya. Bagi yang belum mendapatkan berarti besok Selasa ketika tryout ya, yang kalian harus bayar ya. Di sini sudah ada apa namanya rangkuman materi, kisi-kisi juga ada. Nanti kalian bisa buka. Oh, kok enggak nyala? Oh, ini belum dicolok. Nah, ada kisi-kisi materi. Kemudian ada rangkuman materi ya, entah itu bahasa Indonesia, matematika ataupun IPA. Jadi materinya semuanya yang akan digunakan untuk ASPD dari sini. Serta soal-soal latihan ya. Nah, nanti kalian akan Ibu ajak untuk memahami materi yang sudah Bu Asmi tampilkan di screen juga. Bisa kalian buka. Itu yang di rumah sudah kelihatan ya itu ya. Share screen-nya. Sudah nampak? Nampak, Bu. Nah, yang di sekolah bisa buka ini ya. Jadi halaman 83. 83. Yuk fokus ya. Bintang tadi ini jumlahnya berapa? 13. Oh, 14. Oke. Baiklah. Nah, ini adalah kisi-kisi ASPD ya. Jadi nanti materi yang akan diujikan ketika ASPD adalah materi-materi ini ya. Ada tentang makhluk hidup dan lingkungannya, struktur dan fungsi makhluk hidup, benda dan sifatnya, energi dan perubahannya, serta bumi dan alam semesta. Ketika kita bimbel, materi ini sudah pernah Bu Asmi bahas semuanya ya. Nah, sekarang adalah saat untuk mengulang materi-materi yang kalian rasa mungkin lebih sulit atau bagaimana ya, kalian mungkin agak kurang paham. Nah, hari ini Bu Asmi menyarankan untuk kita membahas materi tentang organ ya. Ada organ gerak, organ pencernaan, pernapasan, peredaran darah ya. Kita akan belajar itu ya, oke? Menurut kalian itu materi yang tersulit apa enggak? Karena itu agak banyak sih memang. Ya. Nah, nanti kalau kalian ada usulan mau membahas materi apa, mungkin besok ketika Zoom atau apa,
Bisa ya. Bu, aku masih kesulitan tentang materi apa misalnya. Kamu nanti di rumah ini dipelajari loh, Nak, ya. Jadi kurang-kurangin main-main yang tidak perlu ya. Silahkan lebih fokus menyiapkan diri. Karena di kelas 6 ini waktu kita hanya sebentar ya. Ya, amin. Oke, sekarang anak-anak kita akan mulai untuk belajar. Ya, ini kisi-kisinya. Nah, kita mulai di materi yang ini. Halaman 93. Nah, kita ya di kelas 5. Ini materi kelas 5 ya, anak-anak ya. Di kelas 5 kalian belajar tentang sistem organ. Oke? Nah, ini memang materinya cukup banyak yang dihafalkan ya. Nah, tapi kalau kalian rutin rajin membaca lalu sering mengerjakan soal ini pasti bisa ya. Karena IPA itu intinya ya kalian banyak membaca, pahami soal, selesai kayak gitu ya. Tapi kalau tidak dibaca ya tidak akan paham. Yang pertama ini tentang rangka. Nah, di sini rangka itu dibagi menjadi 3 ya. Dari mulai rangka kepala atau bagian tengkorak ya. Lalu rangka badan dan rangka anggota gerak. Anggota gerak itu ada 2. Anggota gerak atas tangan kita ya. Dan anggota gerak bawah yaitu kaki kita. Nah, di bagian rangka ini tentunya tersusun atas tulang-tulang ya. Dan juga persendian ya. Persendian itu hubungan antar tulang. Nah, coba sambil diingat lagi di kelas 5 sudah pernah tahu belajar itu ya. Nah, untuk tulang-tulang di apa namanya? Tengkorak ini juga banyak ya. Dan di sini terdapat sendi mati ya, tidak bisa bergerak. Tulangnya itu tersambung tapi tidak ada gerakan sama sekali. Terus berikutnya di sini ada penjelasan tulang anggota gerak atas ya. Diingat lagi, ini lengan atas ya. Segini itu lengan atas namanya ya. Terus segini itu lengan bawah. Nah, yang bagian lengan bawah itu kan ada 2 tulang ya. Nah, yang ada sendi gesernya itu loh, penggeser tulang yang lain. Nah, ini adalah tulang hasta dan pengumpil yang sini. Nah, yang di sini itu sendi geser. Nah, sedangkan kalau kita bergerak seperti ini sendi apa sih namanya? Yang gerakannya hanya satu arah. Sendi apa? Yang di rumah juga boleh jawab. Kalau kita bergerak membuka menutup lengan atas dengan lengan bawah, ini kan hanya satu. Seperti pintu. Engsel ya, sendi engsel. Ya. Oke. Nah, kemudian ada juga kita ingat sendi peluru. Ya, gerakannya ke segala arah, sendi geser, menggeser tulang yang lain. Lalu sendi putar, ini gerakannya berputar ya. Nah, ini ya. Yang tulang tengkorak ya dengan tulang apa? Tulang atlas ya yang di sini ya. Sambungannya tulang belakang. Lalu sendi pelana, kamu ingat sendi pelana tuh ini ibu jari ya. Gerakannya berapa arah? 2 arah ya. Sendi pelana itu 2 arah ya. Kalau engsel 1 arah. Oke, jelas? Engsel, ibu jari itu pelana. Oke. Ya, itu macam-macam persendian. Kita singkat-singkat saja. Nanti kalau kalian ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Lalu jenis otot ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Ya, otot polos itu ya bergerak tanpa atau di bawah kesadaran kita ya. Jadi otomatis jantung itu berdetak, otomatis usus itu selalu menyerap sari-sari makanan atau menyerap air. Nah, itu otomatis, itu berarti otot polos ya. Yang otomatis kayak gitu itu otot polos ya. Sedangkan yang gerakannya kita atur misalnya kayak gini ya. Ini kan kita atur ya. Bukan terus masuk nggak sengaja tangannya gerak kayak gini kan aneh ya. Nah, ini otot lurik yang kita sengaja itu otot lurik, tapi yang tidak kita sengaja itu otot polos. Nah, kalau otot jantung ya berarti hanya di yang bagian jantung ya.
Kemudian fungsi rangka tentunya untuk memberi bentuk tubuh, melekatnya otot, alat anggota gerak pasif. Ya, kemudian tulang itu bisa bergerak karena ada sendi ya, Nak ya. Oke, berikutnya kita ke pernapasan. Nah, sistem pernapasan manusia. Ini dimulai dari hidung. Nah, kamu otomatis langsung menyesuaikan ya yang di sekolah ya. Ini tuh cuma selanjutnya itu loh. Ya, dibuka halaman berikutnya. Oke. Nah, baik. Dimulai dari hidung ya. Apa yang terjadi dengan udara di hidung? Ya, disesuaikan suhu dan kelembabannya. Kamu boleh garis bawahi, boleh kasih stabilo kalau misalnya ada bagian pentingnya ya. Di bukumu itu. Ya, Tora ya dan teman-teman yang lain. Kemudian setelah dari hidung masuk ke tenggorokan ya. Di sini apa namanya juga masih disaring udara yang mungkin yang kotor yang masih masuk sehingga kan kadang kita mengeluarkan dahak. Ya, dahak itu tahu kan? Riak itu loh. Nah, itu karena udara kotor tuh masih lolos ya dari hidung masih lolos sampai ke tenggorokan. Nah, saring lagi. Akhirnya masuk ke batang tenggorok atau apa namanya? Nih, yang cabang ke arah paru-paru kanan dan kiri. Kemudian masuk ke paru-paru ada bronkiolus ya, yang cabang-cabang kecil. Sampai kemudian di bronkiolus itu ada cabang lagi yang lebih kecil tempat pertukaran CO2 dengan O2 ya. Udara yang kayak apa jenenge kayak oksigen ya, dengan yang miskin oksigen ya. Di alveolus, gelembung-gelembung paru-paru. Alveolus. Jadi ini tempat pertukaran ini O2 dengan CO2. Paham? Oke. Jadi kita review materi ya, terus nanti kita mengerjakan apa namanya? Soal. Nah, ini sistem pernapasan hewan juga akan kita pelajari tapi tidak terlalu mendalam ya. Ikan tuh bernapas menggunakan apa, Nak? Insang ya, ini. Bisa kamu garis bawahi insang. Bukan insang tapi insang ya. Kemudian katak. Nih, bernapas menggunakan apa? Insang ketika masih berudu ya, karena kan dia hidup di air. Seperti ikan dia menggunakan insang. Tetapi ketika sudah dewasa menggunakan kulit dan paru-paru. Paham? Kalau belalang itu bernapas menggunakan apa? Serangga dan belalang seperti itu. Siapa yang ingat? Huruf pertamanya T. Trakea, betul sekali ya. Belalang menggunakan trakea, serangga itu menggunakan trakea. Oke. Kalau kucing apa? Apa tadi? Siapa yang jawab tadi? Kucing menggunakan apa? Paru-paru. Kayaknya tadi ada yang jawab gitu ya. Siapa ya? Oke. Terus hewan apa lagi ya? Kalau burung? Apa? Menggunakan apa? Pernapasannya, alat pernapasannya menggunakan apa? Ayo yang di rumah juga ikut menjawab dong. Burung menggunakan apa? Enggak ada kayaknya. Kalau misalnya di sini kurang lengkap, kamu bisa tambahi. Tadi serangga, trakea. Burung menggunakan paru-paru. Nah, ketika terbang, pernapasannya paru-paru itu dibantu menggunakan pundi-pundi udara atau kantong udara. Paham? Ya? Itu. Kalau mamalia ya menggunakan paru-paru tadi itu. Nah, next kita ke sistem pencernaan pada manusia ya. Pencernaannya itu dimulai dari mulut ya. Ketika kita makan kan makanan masuk mulut. Nah, di situ dicerna ya oleh bantuan gigi lalu lidah. Nah, nanti di bagian halaman 97 itu nanti ada juga sistem pencernaannya. Jadi urutannya kayak apa gitu ya.
Nah, di mulut ini, sekarang tak jelasin aja ya. Di mulut ini terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Mekanik tuh yang menggunakan apa namanya? Ya, alat-alat tubuh gitu ya. Sedangkan kimiawi menggunakan cairan enzim. Kayak zat kimia otomatis yang dikeluarkan dari tubuh ya, oleh kelenjar-kelenjar tubuh. Nah, jadi kalau mekanik itu di mulut menggunakan gigi dan lidah ya, dipotong-potong, dicabik, dikunyah makanannya, dibolak-balik pakai lidah ya. Terus ada juga secara kimiawinya, di dalam air liur kita terdapat enzim petialin. Itu yang mengubah karbohidrat ya dari makanan itu menjadi glukosa atau gula sederhana ya. Makanya ketika kita mengunyah makanan ya, nasi lah misalnya ya, itu kan karbohidrat ya. Lama-kelamaan akan terasa manis. Padahal nasinya nggak dikasih gula. Nah, itu karena apa? Karena karbohidratnya itu dipecah menjadi gula ya, gula sederhana. Karena bantuan enzim apa tadi? Petialin. Atau ada juga yang menyebut enzimnya amilase. Oke? Nah, itu secara kimiawi. Next, makanan itu setelah dari mulut, rongga mulut, akan dibawa kemana? Makanannya terus kemana setelah dari mulut? Ke kerongkongan. Di sini tuh ada dua pipa ya. Yang satu tenggorokan yang untuk bernapas tadi. Yang satunya kerongkongan itu yang untuk pencernaan. Ya. Di kerongkongan ini terjadi gerak apa? Yang mendorong makanan ke lambung. Namanya gerak apa? Di sini inilah dulu. Gerak peristaltik. Garis bawahi. Gerak peristaltik itu gerakan kerongkongan ini mendorong makanan ke lambung. Kalau nggak ada gerakan itu ya makananmu bisa nyangkut aja di sini. Bahaya ya, nggak sampai ke lambung. Nggak jadi kenyang nanti. Ya. Nah itu, kemudian akhirnya makanan setelah didorong ya sampai ke lambung ya, sampai ke lambung. Nah di lambung ini pencernaannya terjadi secara mekanik dan kimiawi juga. Mekaniknya itu ya otot-otot yang ada di dinding lambung itu dia kayak melakukan apa ya gerakan yang meremas-remas apa namanya dinding lambung itu untuk mencerna makanan. Nanti di halaman yang mana ya 97 ada ya versi lengkapnya. Terus yang apa namanya apa sebenarnya sih sini secara kimiawinya menggunakan enzim ya. Enzimnya di lambung itu kalau Bu Asmi boleh berikan singkatan, disingkat perih pepsin, P-nya itu pepsin, terus R-nya itu renin, terus sama H-nya itu HCl atau nama lainnya asam klorida ya. Di halaman 97 ada ya. Jadi kimiawinya menggunakan bantuan enzim. Enzim perih, pepsin renin HCl. Pepsin renin HCl, perih, lambungku perih. Pepsin renin HCl. Itu ya, pepsinnya itu nanti kaitannya dengan protein, reninnya itu kaitannya dengan susu, HCl itu karena asam klorida itu yang membunuh kuman atau bibit penyakit yang masuk ke lambung. Jadi secara otomatis itu Tuhan memberikan anugerah bahwa lambung kita itu bisa membunuh kuman bibit penyakit yang terbawa masuk ke lambung. Tapi kalau misalnya mungkin lambung kita sudah luka atau mungkin kadar kumannya itu ya sangat banyak ya, kita akan kalah ya. Nanti bisa sakit perut dan penyakit yang lainnya. Ya, jadi itu sih ada enzim yang bisa digunakan dalam pencernaan. Oke, kalau anak-anak ada yang mau bertanya boleh ya. Oke, jangan diem aja. Terus dari lambung ya, akhirnya makanan itu dicerna, dibawa ke usus halus ya. Dari lambung ke usus ya, usus halus. Namanya usus itu ya gunanya untuk apa? Menyerap makanan ya. Menyerap, intinya untuk menyerap. Kalau usus halus ini untuk menyerap sari-sari makanan. Kalau usus besar ya untuk menyerap air dan garam mineral.
Ya. Nah, di usus halus ini juga terjadi secara kimiawi ya, nanti dengan bantuan enzim juga. Kalau di usus halus ini apa namanya? Sisa-sisa makanannya itu akhirnya diserap air dan garam mineralnya supaya nanti bisa terbentuk feses. Nah, ini sebelum ke anus itu sebenarnya ada yang namanya rektum ya. Sebagai tempat menampung feses ya. Feses itu tahu kan? Kotoran itu loh. Nah, itu nama apa ya? Nama IPA-nya ya. Terus akhirnya fesesnya dikeluarkan melalui anus ya. Itu untuk sistem pencernaan ya. Nah, selain tadi itu juga ada yang namanya kelenjar pencernaan ya, anak-anak. Kita kan punya hati ya. Hati dalam IPA itu ya benar-benar hati ya. Tahu ya. Hati. Nah, hati itu letaknya di rongga perut sebelah kanan ya. Kalau lambung itu kan agak di kiri ya. Di sini hati. Nah, kalau paru-paru kan di rongga dada kanan dan kiri, jantung itu di rongga dada sebelah kiri, lambung, hati. Nah, hati, kita punya hati itu untuk menawarkan racun ya. Dia juga menghasilkan kelenjar empedu. Jadi kita punya empedu ya. Kemudian tadi jelas ya fungsi hati ya untuk menawarkan racun, menetralkan racun yang masuk bersama makanan. Ya kayak misalnya kamu makan hati ayam, hati sapi ya. Manusia juga punya hati yang seperti itu. Untuk menetralkan racun, menawarkan racun. Berikutnya ada pankreas juga. Ini adalah bagian kecil di dekat hati juga ya. Ini yang berguna untuk menghasilkan enzim ya. Enzimnya itu nanti juga berguna ketika penyerapan sari-sari makanan. Nah, ini kalau disingkat ya TAL ya. Tripsin, amilase, lipase. Tripsin ini kaitannya dengan protein, amilase kaitannya dengan gula. Amilase, petialin itu kaitannya dengan gula. Tripsin, lalu pepsin tadi itu kaitannya dengan protein. Lipase ini kaitannya dengan lemak. L, lemak, lipase. Renin tadi dengan susu ya. HCl dengan bibit penyakit. HCl itu asam klorida tadi itu. Nah, ini yang dihasilkan pankreas. Kemudian tadi hati itu kan menghasilkan kelenjar empedu ya. Empedu itu ya membantu pencernaan lemak. Itu. Nah, kalau nggak hati-hati bisa juga sakit batu empedu ya. Itu karena mungkin terganggu ya fungsi dari empedunya ini atau mungkin konsumsi makanannya tuh terlalu sering mengkonsumsi makanan yang berlemak. Nah, itu kan kurang bagus. Akhirnya tubuh kita yang kalah. Nah, itu untuk sistem pencernaan. Next, kita ke peredaran darah. Nah, ini ada dua ya sistem peredaran darah itu. Peredaran darah besar dan kecil. Kecil itu yang intinya jalurnya pendek. Besar itu yang jalurnya panjang, lama ya. Oke. Ini ada alat peredaran darah, ada jantung dan pembuluh darah ya. Punya jantung ya? Tentu saja punya ya. Ini yang memberikan nafas, nyawa, kehidupan untuk kita. Ya, maka jantung itu penting anak-anak harus kita jaga ya. Kemudian kita punya pembuluh darah yang paling mudah kalian lihat, bisa di tangan ya. Warnanya biru-biru ini. Ini yang warnanya biru-biru ini pembuluh darah vena ya atau balik ya. Ini yang membawa darah yang kotor kembali ke jantung. Oke. Kalau yang nadi itu nggak kelihatan karena di dalam. Dia yang membawa darah yang bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, yang kotor tadi itu yang biru ini, yang dibawa ke jantung. Saya nggak paham mau. Ulangi. Maksudnya yang mana? Coba aku nggak paham ya. Maksudnya gimana? Maksudnya kotor atau bersih itu bukan kotor wah ada debu-debunya enggak ya? Kotor di sini itu maksudnya darah yang mengandung karbon dioksida. CO2. Jadi kotor itu maksudnya yang banyak CO2-nya, ya.
Kalau yang bersih itu yang banyak oksigennya atau O2-nya. Oke? Jadi yang ini warna biru-biru ini berisi darah yang banyak CO2-nya atau karbon dioksidanya. Sedangkan yang nggak kelihatan di dalam itu yang berisi darah yang banyak oksigen. Yang bersih. Jadi maksudnya kotor bersih, paham ya? Oke. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, lalu ada juga pembuluh darah kapiler. Ini yang kecil yang menghubungkan nadi dan pembuluh vena. Pembuluh vena itu nama lainnya pembuluh balik. Kalau nadi nama lainnya arteri. Oke. Nah, darah kita itu bisa beredar karena bantuan jantung dan pembuluh darah tadi itu ya. Sekarang kita akan lihat. Di sini agak kurang terlihat ya sebenarnya ya. Tak besarkan. Kalau kalian melihat di apa namanya? Di gambar buku kalian, mungkin terlihat ya. Kita sepakati, pahami ini, selalu sepakati. Halo? Yang sini, ini gambar yang sini ini selalu dianggap kiri, oke? Karena kan dibalik ya. Ya. Jadi kiri, terus yang ini selalu kanan, paham? Jadi ini serambi dan bilik kiri, serambi dan bilik kanan. Serambi yang atas yang menerima, bilik yang memompa. Oke. Yang kiri darah bersih, banyak oksigen. Yang kanan darah kotor, banyak karbon dioksida atau miskin oksigen. Paham? Nah, paru-paru tempat pertukaran darah kotor dan darah bersih, ya. Nah, sekarang yang ini yang kayak gini, ini namanya pembuluh darah ya. Ini jantung, ini paru-paru. Akan Bu Asmi ceritakan alurnya. Kita mau mulai dari paru-paru ya, yang sini ya. Paru-paru akan memberikan darah bersih yang banyak oksigen dibawa ke jantung dan diterima yang kiri karena bersih ya. Yang kiri, serambi kiri menerima darah bersih dari paru-paru. Sini. Tora. And then ya, selanjutnya darah bersih yang diterima serambi tadi itu akan dibawa ke bilik kiri. Bilik kan tugasnya memompa. Nah, akhirnya dipompa tuh darah bersih ya. Kemana? Ke sini. Ini nggak kelihatan ya. Ke seluruh tubuh. Nah, kalau ke seluruh tubuh itu artinya peredaran darah besar. Ke seluruh tubuh ya. Nah, di seluruh tubuh tadi kan aku nih ngasih darah bersih. Terus yang darah kotor ditukar. Akhirnya dibawa lagi ke sini. Jadi di sini itu terjadi proses pertukaran ya. Darah yang kotor ditukar yang bersih. Terus akhirnya yang kotor dibawa kemana? Ya, dibawa ke jantung lagi lewat sini. Lewat kanan. Diterima serambi kanan. Menerima darah yang kotor yang banyak karbon dioksidanya. Terus darah yang kotor tadi itu akhirnya dari serambi dibawa ke bilik kanan. Nah, bilik tadi fungsinya memompa, tapi darah yang kotor tidak dipompa ke seluruh tubuh, tapi dipompa kemana? Ke paru-paru untuk ditukar ya. Intinya tuh tubuh tuh pengen nukerin darah yang kotor terus ditukar yang bersih ya. Yang bersih itu untuk apa? Ya untuk kita beraktivitas ya. Untuk bernapas, untuk mengedarkan sari-sari makanan yang bersih-bersih seperti itu. Nah, ditukar yang kotor tadi, ditukar yang bersih. Kembali lagi, yang bersih dimasukkan ke jantung lagi, dipompa lagi ke seluruh tubuh, ditukar lagi, dibawa ke jantung yang kotor, dipompa ke paru-paru. Nah, jadi peredaran darah yang besar itu dari jantung, seluruh tubuh kembali ke jantung, ini besar. Sedangkan peredaran darah kecil itu dari jantung yang kanan tadi, ke paru-paru untuk ditukar, kembali lagi ke jantung. Yang jalurnya pendek itu yang kecil. Nih, jalur peredaran darah besar, sedangkan yang ini jalur peredaran darah kecil.
Paham bedanya? Oke. Next, kita lanjutkan. Nah, sekarang yang tentang pernapasan. Ini kamu kasih keterangan ya. Fase inspirasi itu artinya menghirup napas. Menghirup napas. Inspirasi. Ini dikasih sama dengan atau keterangan boleh di bukumu. Menghirup napas atau bernapas. Jadi kalau coba kamu sambil rasakan napasmu, ya. Napas, ketika kamu bernapas, di sini kan ada tulang rusuk berkontraksi sehingga rusuk terangkat. Coba kalau kamu ambil napas, rusukmu naik. Rusuk tuh yang ini ya, tahu kan? Terus hembuskan nafas, nanti rusuknya turun. Ya. Nah, ketika kamu ambil napas, rusuk terangkat, ini paru-parunya mengembang, membesar. Tekanan udaranya itu yang di dalam itu kecil, ya. Kebalikannya, ketika kamu ekspirasi, ya, berikutnya kan ada fase ekspirasi ya. Ekspirasi itu menghembuskan napas. Nih, ekspirasi itu tulang rusuknya turun. Turun ya, terasa ya. Kamu sambil pegang bagian rongga dadamu, di sini ada tulang rusukmu. Rasakan ketika kamu ambil napas yang panjang ya. Naik, turun. Ya, itu inspirasi itu udara masuk karena tekanannya kecil. Ekspirasi itu udaranya keluar karena tekanan dalam besar. Ya, begitu anak-anak. Itu tentang pernapasan. Next, kita ke ini. Nah, tadi itu sudah Bu Asmi sampaikan ya. Ada pencernaan mekanik kimiawi di mulut dan di lambung. Ini fungsi-fungsi enzimnya di sini ada ya, Nak. Kamu bisa garis bawahi. Di sini tadi itu ada enzim petialin yang di rongga mulut. Nah, ini kamu garis bawahi. Fungsinya nih, hubungannya mengubah karbohidrat menjadi gula. Tepung jadi manis rasanya ya. Nasi jadi manis, itu petialin. Atau kadang ada yang menyebut amilase. Terus di lambung tadi, perih nih, pepsin. Ini yang digarisbawahi, pepsin. Pengubah protein menjadi pepton. Renin. Hubungannya sama susu gitu aja wes, kamu biar nggak bingung. Asam klorida atau HCl mematikan bakteri atau bibit penyakit. Terus tadi pankreas menghasilkan enzim TAL, tripsin, amilase, lipase. Lipase tadi lemak ya, hubungannya sama lemak. Amilase juga hubungannya sama gula. Tripsin sama protein. Digarisbawahi sendiri. Oke, next. Sekarang ke yang peredaran darah tadi sudah ya, peredaran darah besar kecil, oke? Siapa yang masih bingung? Nanti dibaca. Next, kita ke ini ada macam-macam penyakit tentang peredaran darah, ada anemia, hemofilia, hipertensi, stroke. Apalagi tuh? Hipotensi ini yang tentang peredaran darah dulu, ya. Terus penyakit pada sistem pencernaan. Nah, ini ada gastritis, hepatitis tuh yang menyerang hati, diare, konstipasi atau sembelit, sulit BAB. Appendisitis tuh nama lainnya usus buntu. Terus hemoroid atau ambeien dan penyakit MAH. Kemudian ini untuk berikutnya ada penyakit yang terkait dengan pernapasan. Ada bronkitis, asma, terus rinitis, difteri, laringitis, pneumonia, TBC, emfisema. Nah, TBC tuberkulosis ya. Nah, ini penting anak-anak, ini kadang juga sering keluar. Jadi mungkin kita belum pernah ya percobaan seperti ini, tapi yang bisa dipahami adalah ini kan membran karet. Jadi kayak karet balon gitu loh. Kalau ini ditarik, nih, kamu garis bawah ini penting. Kalau ditarik itu sama saja dengan menghirup udara. Ditarik, menghirup udara, terus
Nih. Tekanan udara di dalam tabung rendah ini kamu garis bawahi. Kalau ditarik tekanannya rendah, itu menghirup udara. Ini loh, Dek. Ditarik, terus tekanan udaranya rendah, terus itu sama saja saat menghirup udara. Balon mengembang, ini juga penting. Balon mengembang. Bisa nggak ya garis bawahi? Oh, aku mewarnai. Ini tekanan, aduh. Nah, ini terus balon mengembang. Ya. Terus ini sama saja artinya dengan menghirup udara. Jadi ini tuh kayak percobaan sistem pernapasan gitu loh. Nah, kalau ini ditarik, itu kan kayak balon ditarik gitu ya. Maka itu balonnya akan mengembang. Jadi besar, kita menghirup udara, tekanan di dalamnya rendah karena ditarik. Sedangkan kalau membrannya dilepaskan lagi, ya ini digarisi. Membran dilepaskan atau bahkan ditusuk begini ya, pakai jari. Itu tekanan di dalamnya itu tinggi. Kebalikannya kayak tadi ya, kebalikannya tadi. Terus balon mengempis. Itu artinya menghembuskan napas. Oke. Jelas, ini percobaan pernapasan menggunakan model seperti ini. And then ini ada cara mencegah penyakit atau memelihara organ tubuh ya. Intinya itu ya makan makanan yang sehat, bergizi, berserat, olahraga teratur, menghindari asap rokok. Sama saja ya. Kemudian mengunyah dengan baik, minum air putih cukup, menghindari makanan yang terlalu panas atau dingin, makanan berlemak, kolesterol, terus berminyak, pedas, bersoda, minuman bersoda, itu enggak baik ya intinya. Terus menjaga kebersihan alat makan dan minum, makan secara teratur. Sama sih intinya itu. Baik, sekarang silahkan anak-anak buka bukunya, halaman yang ada soalnya. Oke, bentar. Ratusan nih, 200-an. Halaman 235. Oke, nomor 10 coba dijawab. Ya, siapa yang ketemu? Siapa yang udah ketemu? 235, belakang banget. Oke, Tora. Tora dulu. Baik, nomor 10 silahkan dijawab. Yang keras. Nah, itu ibu jari loh ya. Tadi apa? Sendi apa ibu jari? Gerakannya. Dua arah. Boleh kamu tulisi keterangannya? Jawabannya C berarti ya. Sendi apa namanya? Tulisi belakangnya. Sendi apa tadi? Seperti kalau naik kuda itu ada apanya? Sendi pelana. Karena seperti kayak naik kuda gitu loh. Dua arah gitu. Kayak kan bisa gini loh. Agak-agak ke samping juga. Nah, dua arah ya. Oke, jelas nomor 10. Kita langsung lanjut ke halaman berikutnya. Dibalik 236. Nomor 12. Urut. Yuk, Noven. 12. Ya, yang keras. Nah, ini organ apa dulu? Yuk kita jawab bersama, boleh ini? Usus besar. Kalau yang tengah ini apa yang kayak muter-muter ini? Usus kecil. Usus buntu tuh yang ini loh, Nak. Yang di sini ini loh. Umbai cacing atau apa namanya? Usus buntu. Kalau yang di tengahnya usus besar ini apa? Ini juga usus. Enggak ada tadi usus kecil ya. Usus apa namanya? Usus halus. Oke, Tiara. Usus halus. Ini usus halus. Yang ini usus besar. Usus besar gunanya untuk apa? Ayo, ABCD yang mana? Hayo.
Yang lain juga berpikir loh ya, apa loh ya. Fungsi usus besar. Namanya usus itu ya untuk apa? Menyerap. Namanya usus tuh gunanya untuk menyerap. Tapi beda usus halus dan usus besar tuh yang diserap. Kira-kira menyerap apa? Sudah kelihatan jawabannya, Noven. Apa? Menyerap apa? Nah, menyerap air dan garam mineral. Yang A. Paham? Kalau usus halus fungsinya menyerap apa? Sari-sari makanan. Ya, paham? Beda ya, jadi ya dua itu. Next, 13 bintang. Nah, yuk, yang kanan apa kiri? Yang banyak oksigennya. Kiri itu yang warna putih ini atau yang warna agak abu-abu ini? Ya, yang putih. Coba berarti kira-kira nomor-nomor yang ada di sini. Yang bersih itu, yang mengandung oksigen. Coba, kalau kayak gini, menemukan soal seperti ini, kamu harus cocokkan satu-satu. Ya, yang A misalnya. 1, 2, 5, 7. Coba diurutkan. 1, 2, 5, 7. Apakah bisa urutannya seperti itu? Peredarannya itu harus dari jantung, seluruh tubuh jantung, atau jantung, paru-paru jantung. Kalau seperti ini, ke jantung, 1, terus kemana ini? Oh, ini tuh tubuh bagian atas kayaknya, atau ke paru-paru ya, nomor 10 ini. Kira-kira yang mana? Coba dicocokkan satu-satu. Yang A ini mungkin nggak? Enggak ya. 1, 2, 5, 7. Ini urutannya jadi aneh nanti. 1, terus ke 2, terus balik lagi ke 5, terus ke 7. Yang apa? B, yang ini. Coba. 2, 5, 7, 1. Bisa nggak alirannya seperti itu? Dari 2. Oh, ini paru-paru ini nomor 10 berarti. 2, 5, 7, 1. Kenapa ini satunya kok ada 2? Maksudnya adalah seperti ini. Ini menuju ke seluruh tubuh, tapi bagian bawah jantung. Yang ini, satu ini ke atas, ke bagian tubuh atasnya jantung. Kan yang butuh udara, butuh makanan itu kan nggak cuma tubuh bagian bawah loh. Otak juga butuh makanan, butuh oksigen, ya kan? Maka dipompa ke atas dan dipompa ke bawah. Intinya ke seluruh tubuh. Nah, kira-kira yang B benar apa salah? 2, ini paru-paru. 2, 5, 7, 1. Bisa nggak? Bisa ya. Nah, supaya lebih mantap kita cek yang C. 4, 6. Jelas enggak ya? Karena ini yang sebelah kanan. Pasti darahnya kotor ya. 7, 1. Coba. 7, 1, 9. Loh kok keempat? Salah ya karena ada 4-nya ya. Berarti jawabannya yang paling tepat adalah yang B. Ya. Siapa yang masih bingung? Jadi diingat-ingat, dari paru-paru darahnya bersih, dibawa ke serambi kiri, ke bilik kiri, diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, ini darah-darah bersih. Jelas ya 13? Next, 14. Ini silahkan, Angelica. Ekspirasi, apa? D, dibacakan. Apa-apa? Kok berhenti Angelica? Yang B apa yang D? D ini. Oke. Bu Asmi tanya dulu, ekspirasi itu menghirup atau menghembuskan? X berarti keluar. X itu keluar berarti menghembuskan. Tadi gimana membrannya? Ditarik apa dilepas? Biar udaranya keluar tadi. Ditarik apa dilepas? Kalau ditarik tadi menghirup.
dilepas ya. Berarti pilihannya hanya B atau D. Mana yang B atau yang D? Bedanya apa sih B sama D? Bentar ya, Pak. Waduh. Gitu ya. Berarti nggak ikut nge-zoom ya. Tapi harus mau kirim nih. 3. Widya Tiara Wilson. Oke. Oke. Yang mana ini? B atau yang D? Yang bedanya kan cuma tekanannya toh. Tekanannya toh. Kalau ekspirasi tekanannya itu berarti tinggi sehingga keluar ya. Jadi udara itu geraknya dari tinggi ke rendah ya. Kalau yang di dalam itu tinggi berarti udaranya akan keluar ya. Karena tinggi ke rendah. Kalau yang dalam tinggi artinya yang luar itu rendah. Berarti dari dalam keluar. Berarti jawabannya D ya, betul ya. Oke, boleh diisi ya. Nah, yang di rumah mungkin bisa menulis jawabannya aja. Terus ke halaman berapa ya ini? 246. Oke, nomor 9. Silakan Aura. 246 ya? 246, maaf. 246. Yuk, ketemu belum? Arah gerak. Aura. Lengan atas dengan tulang hasta tadi itu. Ayo, lengan atas, lenganmu atas, pegang lengan atas. Dengan tulang hasta yang bawah. Geraknya berapa arah? 1 ya. Ini namanya sendi apa? Engsel. Oke, tulis. Yang A sama dengan ini kan satu arah sama dengan sendi engsel. Oke. Jelas ya? Next. Ke nomor 10. Yuk, Bella. Oke, jangkrik itu kan serangga, trakea, lumba-lumba itu paru-paru. Mamalia air ya. Lumba-lumba, paus. Next, kita ke nomor 12. Yuk, Arka. Oh, yang 12, Nak. 12. Proses pencernaan. Nah, ini apa ini? Gambar apa? Yang bentuknya kayak gini, gambar apa? Lambung. Di lambung terjadi apa, Nak? Tadi ada enzim, perih. Perih itu pepsin itu hubungannya sama protein. Renin itu sama susu. HCl atau asam klorida itu sama penyakit, bibit penyakit. Kira-kira yang mana jawabannya, Arka? Apa? B? B atau D? B. Ini B ini? Oh ya. Betul ya? Betul kan? Betul ya. Jawabannya adalah yang B. Mengubah protein menjadi pepton. Lalu membunuh bibit penyakit. Kenapa bukan yang A? Karena kalau yang A ini walaupun protein, ini tuh yang enzim tripsin. Sama-sama protein, tapi kalau tripsin tuh menjadi asam amino. Kalau yang di lambung tuh menjadi pepton. Kalau yang lemak-lemak ini enggak ya, enggak ada di lambung ya. Ini oleh enzim yang lipase tadi itu. Oke? Ini yang lipase. Next, nomor 13. Yuk. Yuda yang benar, cepat. Proses yang terjadi dan adalah secara urut adalah 3 dulu berarti karena urut. 3 ini apa namanya? Ayo ditulis kalau nggak tahu. 3 ini bagian apa namanya? Yang bawah tadi serambi apa bilik? Bilik kanan apa kiri? Kanan. Tulis nomor 3 ini bilik kanan. Nomor 4 berarti apa? Bilik kiri. Bilik kanan tugasnya ngapain?
Ini sama-sama mengalirkan CO2 ya. Kira-kira yang mana? Mengalirkan CO2 dari serambi, dari bilik kanan ya ke paru-paru ya, lalu oke. Nah, yang nomor 4 ini mengalirkan darah kaya oksigen dari bilik kiri ke seluruh tubuh. Ini jawabannya yang B. Ya. Karena kalau ini udah ngomonginnya bilik ya, nggak serambi ya, udah lewat serambinya ya. Sebentar ya Pak Ari. Nomor 14. Oke. Apa ini Inan? Yuk. Oke, kalau inspirasi itu kan menghirup ya. Supaya udaranya masuk tadi harus ditarik atau dilepaskan? Ditarik ya. Terus ketika ditarik berarti tekanannya rendah ya. Yang mana jawabannya tadi? Ditarik tekanannya rendah. Berarti yang D. Betul sekali. Inspirasi ditarik tekanannya rendah. Yang nomor ini nggak usah aja. Next kita ke habis kok. Habis anak-anak. Nanti dikerjakan lanjutannya ya di rumah atau yang lain. Kalau misalnya kita ada kesempatan diskusi, kita diskusikan lagi. Dipelajari, dibaca-baca materinya, ditutup bukunya, jangan sampai hilang. Terus yang di rumah, ini kata Pak Ari, kalian tidak usah ikut nge-zoom PJOK karena kalian sudah dikirimi apa ya tadi ya, tugas atau apa sama Pak Ari. Kalau masih ada yang bingung, kalian bisa tanya atau WA Pak Ari langsung ya. Paham ya Widya, Tiara, Wilson? Paham belum nak? Paham, Bu. Oke, berarti kalian boleh live dari Zoom karena ini akan Ibu akhiri untuk yang di sini. Oke? Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.